Oke guys, ini adalah iPhone sejuta umat, yaitu iPhone 11. Jadi iPhone ini baru banget gue beli di tahun ini, dan apakah masih worth it untuk kalian gunakan atau enggak? Kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Dan untuk tampilannya sendiri seperti ini guys. Ini kita bisa coba lihat di pengaturannya di bagian umum. Nah, untuk iPhone 11 ini kita masih mendapatkan versi iOS 17.4 ya, atau 17.5, dan kemungkinan iOS-nya itu mentok di iOS 18. Biasanya kan 5 tahun setelah rilis baru itu iOS terakhirnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau iPhone 11 ini bisa saja masih dapat update iOS di iOS 19. Nanti kita lihat saja guys. Nah, untuk performanya menurut saya untuk layarnya ini kan masih 60 Hz ya, jadi memang agak sedikit melambat kalau dibandingkan dengan kalian mungkin punya Android di harga di atas 5 juta yang sudah 120 Hz. Mungkin kalian ngerasa ini lebih lemot atau lebih lelet ya. Nah, untuk harganya sendiri itu di kisaran 4 juta sampai 7 juta tergantung dari seriesnya ya. Tergantung dari penyimpanannya. Kalau 64 GB dan di sini iBox itu murah banget ya, 4.200.000 cuman ya. Nih. Tapi nggak tahu ini beneran atau enggak. Tapi gua beli ini 128 GB penyimpanannya, tapi Inter itu masih di harga 4,5 juta ya guys. Jadi menurut gua ya masih cukup worth it. Tapi ya resikonya kalau Inter jaringannya bisa jadi keblokir ya, semoga aja masih aman ini. Nah, untuk yang iBox sendiri kawan gue itu beli di harga 6 jutaan. Nah, kemudian untuk testing kamera kita lihat, coba saya bandingkan kameranya dengan iPhone saya sebelumnya, yaitu iPhone X. Teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja ini kita testing kameranya. Dan ini ketika gue pakai dengan kamera depan, ini gue pakai 60 fps, gini tonenya kayak gini guys, masih sangat smooth ya. Menurut kalian gimana? Nah, kemudian kalau gua pakai buat editing itu masih aman banget guys, masih cukup aman. Ini terakhir tadi habis ngedit pakai CapCut sih. Nah, itu masih sangat aman guys. Nah, ini juga kameranya iPhone 11 ini, kameranya ya cukup bagus ya untuk editing, terkhusus aplikasi editing yang terbaru CapCut ataupun yang lain itu masih sangat aman, masih sangat cukup aman. Oke, selanjutnya kita coba testing untuk main game ya. Di sini game sejuta umat juga ya, Mobile Legends, siapa yang nggak kenal. Kita coba testing buat main game. Ini gue baru banget download karena gue nggak pernah main game. Nah, ini kita coba mainin di iPhone 11 ini. Wow, emang agak lama ya, coba kita skip dulu. Oke guys, langsung saja kita testing untuk main game. Nah, untuk kecepatannya sinyalnya ini aman ya, hijau guys, gua pakai wifi. Kita coba. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, masih aman ya. Ini gimana nih? Oke. Mana musuhnya? Ya, untuk main game sejauh ini sepertinya masih sangat aman ya. Tuh, sinyalnya juga kuat. Tuh, awas ada musuh. Ada musuh. Lari. Lari. Noob banget gue mainnya. Oke ya, gitulah untuk main game masih aman untuk main ML. Nah, sinyalnya juga kuat. Oke, mungkin itu.
kemudian untuk desainnya itu ada beberapa warna ya. Kalau gua ini warna putih, gua kasih jelly case nih, jadi cukup elegan ya. Desainnya gua suka banget, dia punya dua boba ya, belum jadul-jadul amat lah menurut gua, jadi masih sangat worth it gitu. Kalau kita gunakan untuk sosial media kayak Instagram atau YouTube, sosmed yang enteng-enteng, itu baterainya masih sangat awet guys. Gue sendiri masih pakai buat keseharian, itu awet banget. Dibanding dengan iPhone X itu jauh bedanya. Dan ini baterai health-nya masih 95%, jadi ya emang masih oke. Jadi ya mungkin itu juga berpengaruh sih. Mungkin kelemahannya di frame rate layarnya ya, emang agak lambat karena 60 fps ya. 60 fps. Oh ya, sama satu lagi, ini gua pribadi sih, karena gua biasa pakai iPhone X yang layarnya itu lebih kecil, itu kayak berasa lebih nyaman, ini malahan lebih enak gitu, genggamannya tuh lebih enak. Kalau ini kan emang agak gede jadi susah gitu. Tapi emang beberapa orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang suka layarnya lebar atau lebih suka yang layarnya simple-simple yang kecil gitu. Kalau gue sendiri sih mungkin belum adaptasi, belum lama, jadi mungkin kurang nyaman untuk layarnya gitu. Nah, dan yang gak kalah penting di iPhone itu yang paling bagus ya audionya, itu renyah banget guys. Ini biasa gue pakai buat nonton YouTube, itu renyah banget suaranya. Kalian denger ini, gua emang suka banget tuh. Audionya kinclong, jernih, clean, oke banget lah. Dan kalau misalnya kalian udah biasa pakai fps 120 Hz, terus kalian pindah ke iPhone ini yang notabene hanya 60 Hz, ya mungkin sedikit butuh penyesuaian dulu ya, emang agak lama sih, tapi nggak masalah, no problem. So no bad untuk kalian beli di tahun 2024 ini, jadi masih sangat oke.